Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Muhammad Sahnan, yang kedua Habibillah Hakiki, yang ketiga Robby Nur Fareza, dan yang terakhir Ihsanul Adli, yang akan menjelaskan tentang apa itu perseroan terbatas atau PT. Apa itu pengertian perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang menjalankan sebuah usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Sebab karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Terus, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Setiap pemilik perusahaan, yaitu para investor, akan mendapatkan bagian sesuai dengan banyaknya lembar saham yang dimilikinya. Tata cara pendirian perseroan terbatas. Yang pertama, wajibnya pengajuan nama perseroan terbatas. Yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan SKDP atau surat keterangan daftar perusahaan. Yang keempat, pembuatan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedelapan, berita acara negara Republik Indonesia atau BNRI. Anggaran dasar PT dan perubahannya. Anggaran dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT. Dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenal modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, dan perolehan suara. Perubahan anggaran dasar perseroan ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Namun perlu diketahui bahwa ada berbagai perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan menteri. Perubahan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nama dan atau kedudukan perseroan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang ketiga, jumlah modal dasar. Yang keempat, pengurangan modal disetor. Yang kelima, maksud dan tujuan bidang usaha perseroan. Yang keenam, status perseroan yang apabila statusnya tertutup menjadi terbuka ataupun sebaliknya. Struktur permodalan PT. Perseroan memiliki kekayaan tersendiri, terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal, yang terdiri dari 1. Modal perseroan atau modal dasar, yaitu banyak maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian. Kepastian modal dasar diatur pada pasal 31 hingga 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 31 ayat 1. Modal dasar paling sedikit sejumlah 50 juta rupiah. Pasal 32 ayat 1. Yang kedua, modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Pasal 33 ayat 1. 3. Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan. Diatur pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Diatur pada pasal 34 ayat 1.
Penyetoran atas modal saham selanjutnya diatur pada pasal 34 ayat 2 dan 3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ-organ perseroan terbatas. Pertama, RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan. Kedua, direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur. Ketiga, komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya kepada perseroan ataupun usaha perseroan kepada direksi. Ketentuan ini terdapat pada pasal 108 Undang-Undang PT. Komisaris yang melakukan pengawasan mempunyai beban tanggung jawab yang sama dengan direksi. Kewajiban mengenai tugas komisaris terdapat pada pasal 116 Undang-Undang PT. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Yang pertama yaitu penggabungan perseroan terbatas. Penggabungan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang lain. Dan selanjutnya, perseroan yang telah menggabungkan diri ini menjadi bubar. Contohnya seperti PT Toyota Astra Box Motor. Yang kedua yaitu peleburan perseroan terbatas. Peleburan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan yang baru. Dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri ini menjadi bubar. Yang ketiga yaitu pengambil alihan perseroan terbatas. Pengambil alihan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih baik secara keseluruhan atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan berdalihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Contohnya seperti pengakuisisian yang dilakukan oleh BCA terhadap Rabobank. Yang keempat yaitu pemisahan. Pemisahan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha dari masing-masing pasifa dan aktiva secara badan hukum. Laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen perseroan terbatas. Laporan tahunan perseroan terbatas telah diatur pada bab keempat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau yang disingkat dengan UU PT. Direksi bertugas untuk membuat laporan tahunan perseroan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya baru disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah selama 6 bulan. Ada 7 laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen perseroan terbatas. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuisitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu laporan mengenai kegiatan perseroan. Yang ketiga, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Yang keenam, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perseroan terbatas. Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahawa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pengertian Corporate Social Responsibility dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Berakhirnya perseroan terbatas. Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berakhirnya perseroan terbatas karena yang pertama, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar kepailitan. Yang kelima, harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan tidak bisa membayar hutang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.